Baik, kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Nah, kalau kita bahas tadi ya tentang bagaimana kita menolak H0 dan gagal menolak H0 ya. Itu daerahnya peluangnya itu lebih kecil dari alfa. Jadi titik alfa itu ada di sini ya. Ini daerahnya, ini kan kalau kita lihat tuh di tabel tuh kan ini P itu ya, P itu adalah tail-nya ya, daerah ekor. Nah, kalau hasilnya itu ada di daerah yang diarsir ini, itu berarti kita menolak H0. Sementara kalau hasilnya ada di sini, itu kita gagal menerima H0. Nah, tadi ada yang bilang kalau gagal menerima H0 berarti yang diterima apa? Ya H1. Ya, itu istilah lain. Jadi kita gagal menerima H0, itu berarti kita menerima H1. Ya, oke. Kita lihat. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi hasil uji hipotesis itu ada beberapa macam. Yaitu yang pertama, besarnya perbedaan antara rata-rata sampel. Ingat ya bahwa sampel tuh kalau kita ambil tuh eh, kita berharap kondisinya itu semirip mungkin dengan populasi. Misalnya rata-ratanya ya, sebisa mungkin rata-ratanya itu mirip dengan populasi. Tetapi karena cara mengambil sampel itu bisa menghasilkan peluang kesalahan, ya, maka rata-ratanya tuh bisa jauh berbeda dari populasi. Nah, perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi yang sesungguhnya ini kalau semakin besar perbedaannya, itu akan menghasilkan nilai Z-score yang semakin besar. Ya. Kemudian, kalau skor itu semakin bervariasi, semakin besar variabilitasnya, maka semakin besar standar errornya. Dan yang ketiga, semakin besar, semakin banyak sampelnya, ya, semakin besar N, maka standar errornya, kesalahannya itu akan semakin kecil. Itu sebabnya di dalam uji hipotesis, terus kita senang kalau N-nya itu besar. Ya, karena kemungkinan kesalahan atau standar errornya itu akan semakin kecil peluangnya. Ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya ini adalah asumsi untuk uji hipotesis dengan menggunakan skor Z, ya, Z-score. Yang pertama bahwa sampelnya itu harus diambil dengan cara acak random. Ya, random ini misalnya menggunakan undian atau kalau kartu kita kocok dulu, gitu ya. Tidak boleh, oh dia lewat, nah itu kita ambil jadi sampel, nggak boleh, sama sekali tidak boleh ya. Kita harus menggunakan prosedur acak yang diterima oleh dunia internasional secara statistik itu tidak sembarangan ya, ada prosedurnya yang walaupun disebutnya acak itu tetap yang disebut diterima. Acak tuh harus uh, punya peluang yang sama. Ya. Kemudian observasinya itu independen, ya tidak boleh tumpang tindih, dia harus independen. Jadi apa itu independen? Ingat yang waktu kita ngambil kartu satu, ya keluar satu kartu, tumpukan kartunya itu menurun kan, bukan jadi 52 lagi, tapi jadi 51. Nah pada saat kita mengembalikannya lagi ke dalam tumpukan kartu itu menjadi 52 lagi, lalu kita ambil lagi. Nah, itu disebut independent observation ya. Ada replacement di situ. Pengambilan yang pertama itu tidak mengaruhi pengambilan yang kedua. Kalau dependent, maka ketika kita ambil satu kartu, itu akan memengaruhi peluang yang 51 ini. Ya, misalnya keluarlah askriting misalnya ya. Maka di tumpukan yang 51 itu, kita tidak akan mungkin lagi mengambil askriting. Itu artinya observasinya tidak independen, tapi dependent, karena tergantung dari apa yang kita ambil sebelumnya. Gitu. Nah, yang ketiga, nilai sigma itu tidak berubah akibat perlakuan. Itu asumsi dasarnya. Ya, kalau tidak berubah akibat perlakuannya itu berarti dia sama ya seperti sebelumnya. Penyimpangannya itu sama.
Kemudian sampelnya itu harus berdistribusi normal. 4 asumsi ini itu kita pakai untuk dasar menguji hipotesis. Ya, kita cek dulu. Seorang peneliti menggunakan uji hipotesis untuk mengevaluasi H0, yaitu H0-nya adalah mu sama dengan 80. Ya. Kombinasi yang mana? Nih, dari faktor-faktor yang mempengaruhi tadi yang akan menghasilkan penolakan hipotesis 0. Nah, kombinasi yang mana? Sigma 5 dengan N25, ya. Ini kalau kita lihat polanya adalah apakah standar error-nya itu semakin besar atau N-nya yang semakin besar. Jadi, apakah standar error yang kecil dengan N kecil, gitu, apakah standar error kecil dengan N yang besar, apakah standar error yang besar dengan N yang kecil, gitu kan, ini maksudnya gitu, atau standar error yang besar dengan N yang besar. Mana yang akan membuat kita tuh menolak H0? Yang mana? Coba ingat kombinasi yang tadi, yang faktor-faktor tadi. Yang mana? Standar error-nya kecil, N-nya kecil, terus standar error-nya besar, N-nya kecil, itu yang ini. Standar error-nya kecil, N-nya besar. Standar error-nya besar, N-nya besar. Yang mana yang akan membuat kita mungkin menolak hipotesis 0? Ya, silakan. Siapa yang mau jawab? Mari. Ingat yang tadi, saya buka lagi ya sedikit. Nah, ini. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil uji hipotesis. Ya. Oke. Yuk, silakan dicoba. Mana jawabannya? Wah, ada yang sudah mulai menjawab. Yuk, silakan. Lagi. Ada yang sudah kasih titik. Mau jawab langsung pakai mic juga boleh. Pakai mic-nya boleh. Mau pakai chat boleh. Yang mana nih? Ya, malu-malu. Ayo, dicoba dong. Yang mana kira-kira? Nanti saya jelasin kalau udah dicoba. Oke. Thank you. Ada yang jawab C. Berarti kalau yang jawab B, standar error-nya kecil, N-nya besar. Nah, ini standar error-nya besar, N-nya kecil. Ya. Oke. Ayo, ada lagi yang mau coba jawab? Cuma 2 nih. Yakin? Nggak mau nyoba? Kenapa takut? Gak apa-apa, nggak ada yang tahu kamu jawab apa. Yuk dicoba aja, nggak apa-apa. Nanti kita bahas bersama ya. Oke, ada yang jawab A. Berarti ini standar error-nya kecil, N-nya kecil. Ya, mana ya kira-kira yang akan membuat kita menolak hipotesis 0? Kalau menolak hipotesis 0, berarti nanti hasilnya itu akan ada di titik ekstrim. Ya, ada di ekstrim, ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Apakah kalau N-nya besar atau N-nya kecil? Apakah kalau deviasinya besar atau deviasinya kecil? Ya. Yang mana ya? Yo, ada lagi yang mau jawab? Enggak? Benar nih? Yakin? Malu-malu? kita lihat ya. Ya, hasilnya ini. Jawabannya, kenapa ya kok begitu ya? Apa ini sebenarnya maksudnya? Ya, ini kalau deviasinya atau apa standar error-nya kecil dan N-nya besar. Ya, kalau ingat tadi yang sebenarnya error banyaknya skor dalam sampel, ya semakin besar N-nya, maka semakin kecil standar error-nya. Nah, ini yang akan memengaruhi ya poin ini.
Kita makanya kenapa kalau dalam uji hipotesis itu semakin senang kalau N-nya besar, karena itu memungkinkan standar errornya akan semakin kecil, ya. Dia akan semakin mirip dengan populasinya. Oleh karena itu, kita suka kalau yang standar errornya kecil dan N-nya besar. Itu yang akan membantu kita untuk menolak hipotesis nol. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Benar apa salah? Nih, yang pertama ya. Sebuah jadi pengaruh ya, sebuah pengaruh itu akan nyata ya, akan ada. Itu kemungkinannya besar ya kalau N-nya itu besar. Nah, jadi kalau N-nya besar itu kemungkinan atau peluangnya adanya pengaruh itu semakin besar. Betul nggak? Sementara yang kedua, ya, pengaruh itu akan ada ya less likely itu peluangnya kecil sekali untuk bisa dideteksi kalau standar errornya itu besar. Betul apa salah? Nah, logikanya ya coba ini main logika aja sih. Jadi kalau N-nya besar, tuh peluangnya untuk bisa mendeteksi pengaruh tuh besar. Betul nggak? Cara yang kedua, tuh kalau standar errornya besar, tuh aduh peluangnya kecil sekali kita untuk bisa mendeteksi adanya pengaruh. Ini masih kaitan sama pertanyaan sebelumnya tadi ya. Hubungannya apa tadi? Kalau N-nya semakin besar, standar errornya akan semakin kecil ya. Ya kan? Ya. Itu masih ada kaitannya sama yang tadi. Oke, wah bagus, mantap. Sudah ada yang mencoba menjawab ya. Gak usah takut salah. Mari kita bahas ya. Sama-sama ya. Yuk, ternyata dua-duanya benar. Ya, kalau sampelnya semakin besar, itu akan menghasilkan standar error yang semakin kecil dan Z-nya itu akan menjadi semakin besar. Kalau Z-nya semakin besar, maka dia akan ada di titik ekstrim, ya kan? Kalau dia semakin besar, kalau Z-score-nya kan dia akan semakin ke ujung, ya. Sementara yang kedua, kalau standar deviasinya itu semakin besar, ya itu akan membuat apa? Standar errornya itu jadi semakin besar dan akhirnya menghasilkan Z yang semakin kecil. Ya. Oke. Nah, kita lanjut ya ke bagian 4. Sekarang kita bicara tentang arah uji hipotesis. Tujuannya apa? Mendeskripsikan hipotesis dan daerah kritis untuk uji hipotesis satu arah. Satu arah ini bahasa Inggrisnya one tail, satu ekor. Ya. Apa sih itu arah uji hipotesis? Nah, secara standar ya, prosedur standarnya, uji hipotesis itu selalu disebut uji dua arah atau two tail, ya. Yang tadi kita lihat di gambar itu ya kanan dan kiri. Jadi tailnya itu ada di kanan dan di kiri. Itu standarnya uji hipotesis atau kita sebut sebagai non-directional test, ya, karena ujinya tuh nggak ada arahnya. Ya. Kenapa? Karena daerah kritis itu meliputi kedua bagian ekor, tail itu, ya. Jadi makanya itu standarnya. Nah, ini tuh untuk menentukan apakah perlakuan akan membuat target perilaku yang kita mau cek itu ya, target perilakunya itu akan meningkat atau menurun. Jadi bisa meningkat, bisa menurun. Itu standarnya, jadi kita nggak tahu. Hanya saja, ada kalanya tuh peneliti memiliki dugaan khusus tentang arah dari perlakuan. Jadi sebagai contoh gini, kalau misalnya kita divaksin, vaksin COVID-19 itu ya, mau pakai vaksin merek apa misalnya gitu ya, merek A. Itu akan ada pengaruhnya, pengaruh pada kekebalan. Nah, kekebalan itu yang disebut sebagai target perilakunya. Ya, pengaruh terhadap kekebalan tubuh. Nah, itu target perilakunya. Tapi kita belum tahu bahwa kekebalannya itu akan meningkat atau menurun. Ya. Nah, itu kita pakai uji dua arah itu. Jadi di sebelah kanan atau kiri, bisa naik, bisa turun.
Tapi kadang-kadang kan kita sudah menduga ya bahwa arahnya itu mau naik atau turun. Kita harapkan kalau kita divaksin, pakai vaksin A itu, maka kekebalan tubuh kita itu akan naik. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa, kita mengarahkan dugaan kita itu akan naik gitu ya, maka kita pakainya ujinya itu uji satu arah. Jadi kalau kita sudah tahu nih, menduga ya, arah khususnya itu sudah bisa diprediksi, entah itu naik atau turun. Contoh tadi kalau divaksin, maka akan meningkatkan kekebalan. Nah, ini bisa dimasukkan, arahnya itu bisa dimasukkan dalam hipotesis, ya. Kalau dalam uji hipotesis satu arah, peneliti itu menyatakan secara khusus bahwa ada peningkatan atau penurunan dalam rata-rata populasi sebagai hasil dari perlakuan. Jadi misalnya bahasa statistiknya ya, ada peningkatan rata-rata ya, rata-rata tingkat kekebalan tubuh setelah mendapatkan vaksin A gitu ya. Nah, itu. Jadi dinyatakan, oh kekebalan tubuh itu tuh rata-ratanya naik. Gitu. Contoh seperti ini. Jadi kalau digambarkan tadi kan ada dua kanan dan kiri. Kalau uji satu arah, ya itu hanya salah satu, entah di kanan kalau naik atau sebelah kiri kalau kita menduga ada penurunan. Ya. Nah, jadi di sini ini yang merupakan daerah kritisnya, ya, daerah kritis untuk menolak H0, ya, yang menunjukkan bahwa H0 itu uh, ditolak gitu ya, salah, enggak diterima gitu. Itu ada di sini, ya. Kalau ini 5% luasnya, ingat ya kalau detailnya itu 5%, Anda lihat di tabel, maka Anda akan dapat di sini titiknya itu adalah 1,65. Ya. Jadi titik yang akan membuat daerah ekor ini seluas 5% atau probabilitasnya itu 5%. Nah, kalau kita bandingkan uji satu arah dengan dua arah, uji satu arah itu memungkinkan kita menolak H0 dengan perbedaan yang relatif kecil. Asalkan perbedaan tersebut dalam arah yang diprediksi. Sementara kalau uji dua sisi atau uji dua arah, ya, detail, itu kita membutuhkan perbedaan yang relatif besar, terlepas dari arah perbedaannya, mau arah perbedaannya naik atau turun, kita butuh perbedaan yang relatif besar. Kenapa demikian? Karena ini tadi ya, Z-nya kan kalau ini kan 165. Kalau tadi mungkin masih ada yang ingat kalau dua arah tadi Z-nya kan lebih ke kanan, ya, ya kan? Z-nya lebih ke kanan. Sementara ini kalau hasil perhitungan sampel kita Z-nya di 1,7 saja misalnya, itu sudah masuk di daerah kritis. Sementara kalau uji dua arah, untuk bisa masuk ke daerah kritis, itu kan di sini Z-nya diperlukan Z yang lebih besar. Nah, itu yang makanya dibilang dengan perbedaan yang relatif kecil itu untuk uji satu arah itu sudah bisa membedakan. Sementara kalau uji dua arah itu kita butuh perbedaan yang relatif lebih besar dibanding kalau satu arah tadi. Karena Z-nya harus lebih besar. Ya, supaya masuk ke dalam daerah kritis itu. Nah, secara umum pengujian dua sisi itu harus digunakan. Jadi itu standarnya, harus dua sisi dulu. Kecuali kalau kita punya justifikasi yang kuat berdasarkan penelitian sebelumnya, teori-teori yang kita baca, ya, kita bisa membuat justifikasi yang kuat bahwa ada prediksi itu menaikkan atau menurunkan. Ya, baru kita pakai yang uji satu arah atau one tail. Tuh. Nah, coba kita bahas ini ya. Seorang peneliti menduga bahwa sebuah perlakuan akan menurunkan skor ya. Jika perlakuan ini dievaluasi menggunakan uji hipotesis satu arah, maka daerah kritisnya bagaimana? Yang A, daerah kritisnya akan berada di sebelah kanan dari distribusi. Yang B, daerah kritisnya akan berada di sebelah kiri dari distribusi. C,
Daerah kritisnya akan terbagi dua sama rata, baik kanan maupun kiri. Yang D, tidak bisa dijawab karena kita belum tahu alfanya berapa. Nah, silakan coba. Ingat ya, ini akan menurunkan skor ya. Kira-kira daerah kritisnya sekarang di sebelah mana? Kanan, kiri, atau terbagi dua? Atau kita nggak bisa jawab karena kita belum tahu alfanya. Yuk, coba jawab yuk. Mau open mic boleh, chatting boleh, pakai annotate juga boleh. Silakan, yang mana? A, B, C, atau D? Yuk, ayo. Tadi udah ada penjelasannya. Gimana coba? Yuk, ya tuh udah ada yang jawab ya. Thank you. Nah, ini yang jawab ada di sebelah kiri ya. Gak apa-apa, salah juga gak apa-apa. Nanti kita bahas sama-sama ya. Coba dulu. Menurut Anda, sebelah kanan, kiri, atau terbagi dua, atau nggak bisa dijawab karena belum ada tingkat alfanya? Ya, ayo kok dikit amat yang coba jawab? Ada yang mau ngomong langsung juga boleh. Ada yang chat? Nggak ada? Oke, wah ini sekarang baru kali ini nih. Pilihan A, B, C, D semua ada yang jawab ya. Oke. Wah, dikit sekali yang jawab. Ayo yang lain. Coba yuk. Oke. Ya, baik. Kita coba lihat kunci jawabannya ya. Nah, kunci jawabannya adalah yang B. Kenapa? Yuk kita bahas sama-sama ya. Kenapa begitu? Karena di sini dikatakan dia akan menurunkan skor. Decrease scores. Ya, dia akan menurunkan skornya. Nah, apa yang terjadi? Kalau dia itu menurun, maka yang kita uji itu adalah Z-nya tentu di sebelah kiri. Ya, maka daerah kritisnya bukan lagi di sebelah kanan, tapi di sebelah kiri. Kenapa tidak di dua-duanya? Karena ini yang disebut sebagai uji satu arah. Kalau dua-duanya, itu kita belum tahu apakah hasil ujinya ini akan menaikkan atau menurunkan. Kita belum tahu, ya. Loh, Revlin, kenapa kamu coret-coret? Nah, ya, jadi kalau satu arah, itu peneliti bisa menduga bahwa akan ada peningkatan atau penurunan. Nah, kalau peningkatan, maka daerah kritisnya ada di sebelah kanan. Tetapi kalau penurunan, maka daerah kritisnya akan ada di sebelah kiri. Kalau peneliti belum bisa menentukan apakah dia akan naik atau turun, maka itu kembali ke standar, yaitu uji dua arah, yaitu di sebelah kanan dan sebelah kiri, seperti gambar yang sebelumnya. Ya, jadi kalau dugaannya adalah menurunkan, maka daerah kritisnya akan ada di sebelah kiri. Ya, dia akan membentuk ekor sebelah kiri. Oke, baik. Saya pikir sampai sini dulu kita bahas uji hipotesis ini. Kita akan masuk lagi ke breakout rooms.